Cinta, perjalanan kemenangan, perjalanan sukacita, perjalanan saudara yang penuh dengan jejak-jejak anugerah. Saudara, di dalamnya tidak karena seorang manusia. Di dalamnya bukan karena ada orang-orang hebat. Tapi di dalamnya berisikan saudara taburan kasih keset olam. Yang berapa triliun pun kita jatuh. Cintanya, kesempatannya, anugerahnya, pengangkatannya bertriliun-triliun, berlipat kali ganda. Saudara, dan hari ini kita akan memasuki 7 tahun ke depan. Saudara, adalah 7 tahun kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. 7 tahun saudara yang lebih spektakuler. 7 tahun saudara, tuaian, jarahan, dan kemenangan demi kemenangan. Tapi saya berdoa, kita tetap mengerti bagian kita. Dia tidak akan berhenti. Sekali lagi, saudara, dia punya purpose atau tujuan yang titanik. Saudara, dia punya kedalaman cinta dan hikmat yang oceanic. Saudara, dia punya tekad untuk membawa kita meteorik. Meroket dengan sangat luar biasa. Saudara, tetapi sekali lagi, biarlah kita melakukan bagian kita. Mari kita belajar apa itu kemuliaan. Saudara, yang pertama seperti yang kita tahu, kavod. Saudara, dan kavod artinya bobot dan kelimpahan. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, hari itu, pagi itu waktu saya berdoa. Buat 7 tahun ke depan dia berkata, betapa hatiku ingin untuk turun dan menyatakan kemuliaan. Tapi apakah engkau punya kekuatan untuk menampung bobot kemuliaan? Saudara, imam-imam datang. Ananias dan Safira tersambar mati. Usaha yang mencoba menggendong dengan kekuatannya mati seketika. Tersandung. Dan anak-anak Harun yang membawa api asing. Di dalam bobot kekudusan tersambar habis. Tuhan berkata, berapa banyak hari-hari ini api asing yang kita naikkan. Berapa banyak ciuman Yudas, ciuman pengkhianatan yang kita berikan. Berapa banyak saudara kemunafikan, kesombongan, kecician. Dan kalau itu ada di musim dan di saat kemuliaan, maka mungkin kita semua sudah menjadi korban bakaran. Tersambar. Dan hari ini dengan hatinya berkata, nak, tambahkan bobotmu. Supaya jangan didapati terlalu ringan. Tambahin, nak, kata Tuhan, karena aku begitu ingin untuk memberikan kemuliaanku. Mau tidak mau kita harus berlatih untuk menggendong dan menampung kemuliaan. Mau tidak mau seperti kemarin doa kita, perbesar Tuhan dan
Dan waktu dia memperbesar, dia harus merenovasi bahkan setiap DNA dari hidup kita. Bukan karena dia tidak suka dan tidak mencintai. Dia harus jebak setiap yang membuat engkau tertahan. Mungkin itu kebodohan, kemalasan. Dia harus robohkan semua yang membuat kita tidak bisa menjadi orang-orang yang meroket. Mungkin saudara tidak pernah tahu bagaimana meroket. Saudara, roket itu ditopang oleh besi-besi yang sangat besar. Saudara dan dia dipasang. Tetapi pada saat saudara, api itu mulai menyala. Dan tiba-tiba tenaga nuklir itu mulai saudara membara. Maka suka tidak suka semua tiang penopang dalam hidupmu harus dirobohkan, bam, dan engkau naik ke atas. Berapa banyak kita suka untuk sama-sama. Berapa banyak kita suka untuk leon. Saudara, mungkin kepada kenyamanan. Mungkin kepada saudara yang namanya uang kita. Mungkin kepada saudara kebiasaan dan tradisi. Tapi bolehkah Tuhan mendorong, mendobrak, menghancurkan itu, menendang itu. Karena dia ingin membawa saudara meroket sangat tinggi. Dan dia bilang, selama kau batasi aku dengan dompetmu, aku tidak pernah membawa engkau keliling dunia. Selama kau batasi dengan caramu berpikir, engkau tidak pernah bisa melihat keajaiban demi keajaiban. Selama Tuhan kita batasi dengan semua tradisi, jam, waktu, dan semua kebenaran kita, maka dia tidak bisa bawa kita ke sebuah level kemuliaan yang sangat dahsyat. Level kelimpahan. Yang bahkan uang tidak akan bisa menandinginya. Tidak terhitung cintanya, kebaikan, semua yang dia sediakan. Saudara, tetapi kemuliaan dalam bahasa aslinya juga tipara. Saudara, tipara artinya indah, keberanian, dan anggun. Saudara, kalau saudara masuk ke sebuah tempat untuk nge-gym ataupun tempat latihan para artis, seringkali ada tulisan no pain, no gain. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa kecantikan itu indah, betul. Tapi kecantikan butuh keberanian. Berapa banyak orang harus operasi. Saya pernah nanya saudara, yang namanya operasi membuang lemak dan mengikat kulit. Saudara, dan ternyata itu saudara, kulit dilepas dulu. Semua lemak dipotong, kemudian ditempel lagi. Dan saudara tahu, dia berkata saudara, yang mengalami, saya bicara dengan yang mengalami. Dia bilang 2 minggu. Geser saja, seluruhnya sakit. Dia bilang pada waktu ditempel ulang dan ditarik saudara, dia bilang butuh 2 minggu untuk kemudian menyatu lagi dengan daging. Dan dia berkata setelah itu, bahkan dia berkata seluruh tubuh sangat kaku. Dan kita harus mulai pelan-pelan untuk menggerakkan. Karena kulit itu bukan lagi elastis seperti kita. Tapi ditarik sangat kuat. Saudara, saya mendengar dan saya mewawancarai seseorang yang dari berat badannya 120 kilo menjadi 60 kilo.
Dan saya tanya apa yang dia buat. Saudara, dia berkata dia pergi operasi. Dipotonglah semua tempat lemak dan ususnya. Saudara, yang namanya kantong untuk menerima makanan itu dipotong separuh, saudara. Dan kemudian dijahit ulang. Ususnya dipotong separuh. Sejak hari itu dia berkata makan 5 sendok muntah, saudara. Karena tidak bisa lagi mengerjakan. Dan dia bilang, Bu, 2 tahun saya kesakitan hanya untuk menurunkan dari 120 menjadi 60. Tapi itulah harga sebuah kecantikan. Hari ini saya mau berkata, kalau dia berkata, nak, aku mau engkau cantik. Dan bolehkah aku memotong semua lemakmu? Semua keinginan dosa, kerakusan, semua yang selama ini kau nikmati. Bolehkah aku memotong egomu? Bolehkah aku membuat engkau menjadi bodoh seketika? Supaya engkau bergantung dan hanya pakai cara Tuhan. Bolehkah aku bahkan mempreteli semua konsep dan prinsip? Karena aku mau engkau masuk dalam kemuliaan. Saudara, masuk dalam kemuliaan butuh tiparah. Saudara butuh keberanian. Ayat yang berkata, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saya masih ingat pada waktu awal, 22 tahun yang lalu, saya melihat kereta percepatan. Saudara, dan kereta itu percepatan lebih daripada kereta percepatan yang ada di Jepang. Saudara, dan itu bergerak sangat cepat. Dan dia berhenti hanya 1-2 detik di setiap stasiun. Dan hari itu Tuhan berkata, jam atau engkau kehilangan. Dan waktu saya berkata jam, Tuhan bilang buang semua ijazahmu, gambarmu, caramu, prinsipmu. Butuh tiparah. Untuk hari itu saya angkat semuanya. Dan saya masukkan ke tong sampah. Butuh tiparah. Pada waktu itu saya berkata kepada semua yang menawarkan gaji 20-30 juta. No. Butuh tiparah. Buat semua tawaran donatur yang berkata aku bangunkan sekolah. Asal engkau pakai cara yang normal. Dan ambil anak-anak yang pandai. Butuh tiparah. Pada waktu Tuhan bilang buat di Monas. Sedangkan hari itu saya cuma punya uang 5 juta. Butuh tiparah. Pada waktu Tuhan berkata sewa, nak, buat permulaan sekolah kita. Tuhan berkata sewa 3 ruko. Sedangkan saya tidak punya 1 sen pun. Hari ini sekali lagi di depan dia akan bawa kita meroket. Tapi adakah tiparah? Ataukah kita selalu mau pakai hitungan saya, pikiran saya, kekuatan saya?
Saudara, kemuliaan butuh tehar. Saudara, tehar artinya kecemerlangan dan kemurnian. Wahyu 21 ayat 21. 12 gerbang itu adalah 12 mutiara. Satu mutiara adalah satu gerbang. Jadi saudara bisa bayangkan besarnya mutiara itu. Jalan utama kota itu adalah emas murni. Transparan seperti kaca. Saudara, ada banyak kali dalam hidup saya belajar mengaku di depan setiap saudara. Saya belajar mengaku kegagalan, kebodohan. Saya belajar mengaku kejatuhan dan kesalahan. Sampai hari ini King's Altar tidak berdiri karena saya salah. Saudara, sampai hari ini saudara, saya bisa hitung jutaan kesalahan yang saya buat. Tapi sekali lagi, Dia tidak mengharapkan dan Dia tidak memakai orang sempurna. Karena tidak ada orang sempurna. Tapi yang Dia tunggu adalah pertobatan demi pertobatan. Yang Dia tunggu pada waktu Dia pakai pedangnya menembusi kita. Yang Dia tunggu pada saat kita berkata, lewatkan aku api lagi. Biarkan aku cemerlang bagai emas murni, walau mungkin cuma sesaat. Yang Dia tunggu saat kita berkata, aku menyukai didikanmu. Menyukai hardikanmu lebih dari emas. Saya berdoa Mahanaim. Buat orang lain jijik dan tidak mungkin keluar di mimbar berkata, kami ini pelacur. Yang diubahkan jadi penyembah. Buat orang lain tidak akan keluar saudara di mimbar dengan berkata, kami ini pecundang, pemberontak miskin, gelandangan yang diubah jadi pahlawan. Buat orang lain di mimbar yang kudus tidak akan keluar kata, kamilah pengemis-pengemis cinta, pengemis anugerah, yang dibuat menjadi orang yang memberkati jutaan miliaran orang. Bahkan memegang penentu dari dunia. Tapi saya mau bicara, biarkan kita tetap mengerti dan tahu diri. Kita cuma anjing yang bahkan tidak pernah bisa bayar harganya. Kita cuma budak yang bahkan tidak pernah bisa selesaikan yang Dia mau. Kita tetap pelacur yang mata kita selalu melihat dunia. Tapi kita akan terus berkata, jutaan triliunan cinta dan pengampunan. Jutaan bahkan pedang dan didikan. Silakan Tuhan. Karena kami menyukainya. Kami menyukainya. Dan itulah jalan kemuliaan. Jalan kecemerlangan. Tapi itulah juga pintu gerbang mutiara. Mutiara tidak pernah terjadi begitu saja. Mutiara terjadi dari sampah yang bahkan melukai kerang itu. Dan kerang itu terpaksa membungkusnya dengan ludahnya. Berjuta kali kita melakukan dan melukai Tuhan. Dan Tuhan harus melapisi kita dengan ludahnya. Yaitu firman Tuhan. Yaitu covenant. Yaitu sumpah. Yaitu rekayasa.
Dan itulah yang membuat pintu itu menjadi begitu besar. Saudara, itu pintu menjadi begitu gigantic. Dan semua orang bisa masuk. Pada waktu saudara ke bangsa-bangsa nanti. Pada waktu saudara setiap kali ke daerah, ke tempatku. Jangan pernah datang dengan kuat, dengan arogan. Dengan merasa bahwa kita orang yang berbeda dan lebih baik. Tapi biarlah kita buka pintu mutiara itu. Dan berkata, siapapun di sini tidak ada yang lebih kotor, lebih jelek, lebih memalukan, lebih tidak berguna dari kami. Tapi kalau tangan cintanya, ludah dan firman mengubah kita, maka dia akan mengubah Indonesia, mengubah dunia, mengubah bangsa-bangsa. Saya berdoa itu akan semakin mendarah daging. Kemanapun kita pergi, kitalah mutiaranya dan kitalah pintu lawatan itu. Kita tidak perlu berteriak lagi pintu lawatan, karena engkaulah gerbang lawatan, engkaulah pintu lawatan terbesar lewat hidup kita. Suara cinta dan kebenaran, suara pengampunan dan kemurahan itu dinyatakan. Saudara, tetapi di dalam kata kemuliaan, keemasan adalah aderet. Saudara, aderet artinya jubah keagungan. Karena itu kalau hari ini kita semua mengenakan jubah, saudara, ayatnya sangat jelas. Hari itu raja mengadakan pesta. Dan siapa yang tidak berbajukan pesta, di dalam bahasa aslinya tidak berjubah, saudara. Dia berkata, bagaimana kamu berani datang tanpa baju pesta? Dan dia menyeretnya keluar. Saudara, bukan cuma jubah di sini. Beberapa yang kita yang punya kesempatan untuk membuat jubah. Orang berkata, kenapa sih kalian aneh? Buat saya ini adalah deklarasi iman. Saya mungkin tidak segemerlap jubah saya aslinya. Tapi saya berkata, Tuhan, biar hari itu, di saat kita bertemu muka dengan muka, seluruh tubuhku berhiaskan sinar kemuliaan. Seluruh tubuhku berhiaskan cinta dan pengharapan. Seluruh selku memancarkan cinta dan kasih, pengabdian dan ketaatan. Ini bukan karena kita sok. Ini adalah tekad, iman, dan pengharapan. Dan hari ini minta setiap selmu memancarkan sinarnya. Setiap selmu memancarkan kebaikan, kebenaran. Setiap selmu memancarkan perjanjian, sumpah dan covenant. Dan itulah jubah sejati. Dikatakan, buat Harun. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Saudara, dikatakan buat kakakmu jubah simbolik. Saudara, glory and beauty. Jadi setiap kita
Pada waktu kita pakai jubah, saudara sedang deklarasikan seumur hidupmu sampai dalam kekekalan, berhiaskan glory dan beauty. Maka tidak ada lagi yang kasar di antara kita. Maka tidak ada lagi saudara mungkin yang saudara tidak sopan di antara kita. Saudara di surga Tuhan akan melihat setiap kali saudara senyum manis. Sampai sekali waktu seperti yang dikatakan oleh Ratu Sheba. Dari cara mereka berpakaian, dari cara duduk, dari cara mereka makan, kami melihat Tuhan-Mu, hikmatnya, kasihnya, kekuatannya, semuanya. Biar itu terpancar. Saudara, pada waktu saya berdoa dan membahas ini dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, saudara. Aku mau dan buat saudara masuk di otakmu sampai level ini. Saya bilang sampai level apa? Pada waktu engkau berjalan, bahkan semua tempat yang terkena dengan kakimu akan berubah. Dari tanah gersang akan menjadi subur. Dari tempat yang kotor akan penuh kebenaran. Dari tempat para pahlawan menjadi para penguasa yang kenal dan sujud menyembah Tuhan. Tapi dari tempat para pelacur dan pengemis akan muncul makanan kebenaran dan takut akan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak cuma itu nak. Pada waktu engkau mendoakan orang sakit, mereka melihat matamu dan mereka loncat dan sembuh. Karena jubah dan karena sinar, karena semua DNA-mu memancarkan aku sendiri. Tuhan berkata, sampai engkau berjalan dan apapun persoalan, engkaulah solusi di sana. Kemanapun yang kau pegang akan menjadi besar. Saudara, dalam hidup saya tidak pernah saudara, memegang apapun dan hancur. Bukan karena saya hebat. Hari itu Tuhan kirim saya ke Belanda. Saudara, di sana tidak ada sama sekali saudara persekutuan yang besar. Saudara, tidak ada sama sekali saudara kebaktian, tidak ada urapan, tidak ada tarian. Saudara, pada waktu Tuhan mulai berkata, datang injakkan kakimu ke Belanda. Maka itulah awal kegerakan. Itulah awal kegerakan. Saudara, kami pergi ke seluruh Eropa. Saudara, kami buat persekutuan di kota-kota. Kami punya tim tarian, tim musik. Kami punya saudara bahkan mencetak buku setiap bulan. Saudara, tetapi mundur. Saudara, di usia 9 tahun saya membuka saudara sekolah Sabtu. Dan itu dimulai dengan 12 anak. Diakhiri dengan ratusan. Saudara, sampai tidak pernah bisa muat. Dibagi Rabu, Sabtu dan sebagainya. Saudara, kemudian Tuhan mulai bawa saya ke Mahanaim. Hari itu belum ada Mahanaim, ada Betkasi. Dan inilah kota sampah. Dan waktu saya pertama kali menjajakkan kaki di kota ini, bahkan tidak ada satu mall pun. Hari ini ada lebih dari 7 mall besar di kota Betkasi. Hari itu tidak ada satupun rumah sakit bagus. Dan hari ini ada saudara lebih dari 7 rumah sakit bagus. Hari itu saudara tidak ada saudara makanan enak saudara. Dan hari ini saudara bisa keliling semua saudara makanan yang saudara mau. Dari sushi teh saudara sampai babi panggang ada di kota ini. Saudara, kemanapun saya menjejakkan kaki. Saudara, hari itu saya berpikir
Saya akan memulai rumah singgah. Mungkin 3-4 rumah singgah saya pelihara dengan tekun. Dan itu akan menjadi saudara kemuliaan persembahan buat Tuhan. Tapi hari ini ada lebih dari 1.000 rumah singgah di seluruh Indonesia. Hari itu saya berkata, Tuhan, saya mau buat sekolah untuk orang miskin karena Engkau suruh. Dan saya akan buat setiap tingkat 2 kelas. Dan Tuhan bilang, apa 2 kelas? Buat 5, 6, 7, 8. Dan hari ini saudara, kalau saudara hitung, saudara ribuan. Ribuan. Saudara, hari itu saya buat tempat ruang ibadah. Saudara yang muat 300. Dan ternyata saudara tidak sampai 1 tahun tidak muat. Kita buat di sini saudara dan tidak muat lagi. Sekali lagi, bukan soal saya. Never. Tapi kalau setiap selmu memancarkan matahari, yaitu Tuhan sendiri. Dan matahari tidak akan pernah bisa dibatasi. Itu akan menembusi semua halangan. Dan apapun menjadi besar. Menjadi besar. Saudara, ada yang namanya Hadar. Hadar artinya spirit of excellence. Maka Daniel melebihi orang-orang pintar dan berkedudukan. Karena roh yang luar biasa, excellent spirit, ada padanya. Dan raja ingin mempercayakan seluruh dunia kepadanya. Saudara, hari itu Tuhan berkata kepada saya, di tanggal 9 aku berikan seluruh dunia kepadamu. Karena itu saya berkata tahun depan, Tuhan berkata, pergi, duduki seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa-bangsa muridku. Bangun pasukan, dirikan kerajaan Tuhan. Deklarasikan bahwa masa kemuliaan, masa lawatan terbesar, grand finale harvest, masa supranatural, masa surga menyentuh bumi akan melanda bangsa-bangsa. Saudara, dan Tuhan bilang mulailah dengan berkata, please God, roh excellent. Sampai orang bilang, bagaimana kamu mengerti itu? Bagaimana engkau mengerjakan itu? Saudara, kita 3 kali kerjasama dengan TNI. Saudara melakukan acara yang besar. Saudara, dan pada waktu saya bertemu dengan mereka, saudara, dan mereka berkata, Ibu, proposal ataupun rencana ini kita butuh 3 bulan. Saya bilang enggak, saya cuma butuh 1 bulan. Dan dia berkata, oke, kalau begitu coba buat proposalnya. Saya kasih waktu 1 minggu. Saya bilang enggak, saya akan kirim maksimal 3 hari. Saudara, tapi 1 hari kami sudah kirim. Dan pada waktu 1 hari sudah kirim, dia bilang begini, bagaimana mungkin dari setiap deadline yang kami kasih, Ibu selalu memberikan lebih cepat, lebih tepat, lebih spektakuler. Pada waktu mereka berkata di setiap titik kurang lebih 200 orang. Saya bilang enggak, di setiap titik kami akan hadirkan minimal 1.000 orang. Saudara, itu kita. Itu kita. Roh excellent. Roh excellent. Saudara, dan sekali lagi, ini perjalanan kita 22 tahun yang lalu. Saudara, pada waktu Tuhan bilang di musim pandemik, bagikan berkati minimal 1 juta, kita buat 3 juta. Saudara, pada waktu Tuhan bilang muridkan di 34 provinsi, semua orang bilang tidak ada penerbangan, tutup, toh kita duduki jalanin 34 provinsi. Saudara, waktu Tuhan kasih target 100.000, kita buat dan selesaikan 550.000.
Sekali lagi, bukan karena kita hebat, tapi karena Roh excellent. Dan di depan, saudara akan lihat the best yang lebih baik sedang datang. Anggur termanis, peristiwa terajaib, KKR terdahsyat, lawatan terbesar, keajaiban yang tidak pernah dilihat sedang ada. Dan engkau yang melakukan. Saudara, sekali lagi saya cuma mau berkata, ini bukan tentang manusia, ini tentang Roh excellent, kemuliaan yang Tuhan taruh. Bagaimana mungkin kalau ini tentang manusia? Yang membangkitkan orang mati bukan Ibu Iin, tapi Yohanes. Yang mamahnya selalu berdoa dan menangis. Saudara, mamahnya selalu bilang begini, doakan Yohanes Ibu, doakan Yohanes Bu. Aduh, itu anak Bu, keras kepala. Bagaimana kalau itu tentang manusia? Dan Tuhan memilih seseorang yang mamahnya pun menangisinya. Dan dia membangkitkan orang mati. Bagaimana kita memakai, saudara, dan memakai pilihan kita kalau Tuhan memilih Juan untuk membuat yang lumpuh berjalan. Sedangkan saudara, mungkin gurunya yang pernah mengajar dia, haleluya ini anak. Saudara, bagaimana Tuhan memilih saudara? Jere, saudara yang tidak pernah saudara khotbah, dan dia baru nyanyi semua orang rebah dilanda. Bagaimana Tuhan memilih saudara Randy yang tiba-tiba dari penari jadi pengkhotbah 7 jam. Ibu Iin aja gak kuat khotbah 7 jam. Sekali lagi, dan itu belum saya sebut, saudara, para pahlawan dan para pelopor. Saya cuma mau berkata, tidak pernah tentang kita. Ini tentang Tuhan. Ini tentang hatinya. Ini tentang Roh excellent yang dia mau curahkan. Saudara, tetapi kemuliaan juga artinya jegar. Jegar saudara artinya sesuatu yang sangat berharga, yang susah ditemukan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Saudara, jangan pernah berhenti Mahanaim untuk suka pemetaan, untuk suka menyelidiki yang aneh. Orang berkata, apa sih artinya urapan? Dan kita akan mempelajari 7-9 macam urapan. Saudara, orang berkata, apa gunanya pemetaan dari tanggal lahir, pemetaan saudara dari bulan, pemetaan suku Israel. Kita akan berkata, sorry, kita raja-raja, kita akan menyelidikinya. Orang kan berkata, apa itu warisan? Kita berkata, sorry, kita akan menggalinya. Dan kita akan menikmati emas, minyak, apapun yang tersedia. Orang berkata, apa itu jubah? Kita akan memakai jubah pujian, jubah kemuliaan, jubah keselamatan, jubah kecemerlangan. Saudara, orang berkata, saudara, apa itu tarian di jalan-jalan? Kita akan pelajari tentang arak-arakan kemenangan Tuhan. Arak-arakan saudara lawatan, arak-arakan saudara mujizat, dan semua yang supranatural. Orang berkata, apa itu malaikat? Maka kita berkata, kita lihat, kita pelajari, kita memakai, kita bekerja sama dengan miliaran malaikat yang sudah siap bergerak bersama kita. Dan itulah kemuliaan kita. Kita tidak akan berhenti. Seringkali saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kau kasih saya terlalu banyak. Saudara mungkin gak lihat,
Kalau mata saudara bisa lihat, di seluruh badan saya isinya senjata. Sampai kadang-kadang saya lupa isinya apa aja. Yang pasti saya tahu ada berjuta torpedo, ada bom kasih. Saudara ingat, tidak bom yang lain tapi bom cinta. Saudara ada pelangi, saudara yang menahan setiap bencana. Saudara ada laser yang mengukir setiap destiny. Saudara, dan seringkali saya berkata, Tuhan, too much sampai saya lupa semua senjata. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi dia berkata, habis yang lain gak mau. Yang lain juga gak ngerti. Yang lain juga gak butuh. Tapi kamu selalu mau rakus. Walaupun kadang-kadang pelupanya bikin geges. Bikin gregetan Tuhan. Karena lupa. Tapi Tuhan bilang, setidaknya engkau sangat-sangat menghargai. Saudara, saya punya kerakusan. Pada waktu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Saudara, saya mencium kakinya, menyedot urapannya. Dan orang berkata, ngapain? Karena saya rakus, saya butuh. Saya butuh urapan buat saudara menjamah jutaan anak-anak miskin. Saya pergi saudara spesial ke Bandara Soekarno-Hatta. Saudara, di tengah orang banyak. Saudara, saya angkat McDonald buat saudara Bill Wilson. Saudara bilang, kenapa? Karena hari itu Bill Wilson paling suka McDonald, saudara. Saudara, saya pelajari. Itulah kemuliaan raja-raja. Mempelajari. Dia bilang begini, saudara, di salah satu khotbahnya. Kalau saya sudah perjalanan panjang naik pesawat, yang pertama kali saya butuhkan adalah McDonald dengan Coca-Cola. Saudara, dan hari itu dia perjalanan jauh dari Amerika ke Indonesia. Saya belikan Big Mac karena dia juga sebut. Dan saya tidak mau yang lain kecuali Big Mac. Saudara, dan saya pergi ke Big Mac, saudara ya. Pergi ke McDonald, cari Big Mac yang masih hangat. Saya bilang buat yang paling besar, buat yang sangat hangat. Saudara, dengan es yang banyak karena dia bilang harus Coca-Cola yang just dinginnya. Saudara, dan begitu dia keluar, saya berlutut dan saya berkata, is for you. Saudara, dia kaget dan dia berkata, bagaimana engkau tahu bahwa saya suka Big Mac dan bahwa saya suka Coca-Cola yang sangat dingin? Jelas, raja-raja akan menyelidiki segala sesuatu. Saudara, dan hari itu saya berkata, blessing saya. Saya berlutut dan dia tiba-tiba nangis. Dan dia bilang, aku kasih. Aku kasih. Sekali lagi. Saudara, saya lakukan tidak cuma sama beliau. Mungkin orang berkata, wah. Karena kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Saudara, kita lanjutkan. Syabah artinya menyambar, memerintah dan memenangkan. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Saudara, hari ini pada saat dia berkata kemuliaannya akan ada di Mahanaim. Hari ini dia akan memerintah, menyambar dan semua melakukan seperti pimpinannya. Dia tidak akan lakukan di satu tempat, tapi di seluruh penjuru. Di seluruh penjuru dunia. Dia tidak akan, saudara, berhenti sampai semuanya genap. Saudara, dan sekali lagi, bagian kita ada di mana saat perintahnya mulai bicara. Bagian kita berkata, I'm ready. I'm heart and soul with you. Saudara, bagian kita, saudara, adalah saudara untuk sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Tapi bagian kita adalah menyambar. Saudara, ada orang-orang yang bisa menyambar apapun. Menyambar berkat. Nih cerita lucu.
di antara kita. Saudara, hari itu kalau saya tidak tahu kapan, saya berdoa saudara. Karena saya lihat waktu itu Tuhan bilang, Tuhan akan berikan jodoh saudara buat banyak dari saudara. Saudara, dan saya berpikir itu di antara penari. Jadi saya berkata, siapa yang belum punya jodoh, mari ambil. Tapi saudara, saya tidak tahu kalau yang menyambar lain. Saudara, ternyata yang menyambar para janda, saudara. Saudara, dan ada 2 janda, saudara, yang menyambar dengan berkata, Tuhan. Nah, ada yang berteriak di belakang. Yang mengerti, mengertilah. Saudara, ada yang mama dan anak di sini. Mamahnya menyambar, anaknya mah tenang-tenang aja. Jadi mamanya udah kawin 2 kali, anaknya belum. Yang mengerti juga mengertilah. Saudara, tapi saudara bisa bayangkan saudara ya. Saudara, dan dia ngomong sama saya. Mereka ngomong sama saya. Bu, waktu ibu bilang itu saya bilang, amin. Tuhan, saya butuh pendamping. Saya butuh karena saya kesepian. Seminggu kemudian datang. Menyambar itu sakti, saudara. Dan sudah minta diberkati. Saudara ya, saudara sudah minta diberkatin sama saya. Sampai saya geleng-geleng. Secepat itu. Secepat itu dia bilang, Bu, ini kan hasil menyambar, Bu. Jadi kalau menyambar kan harus cepat katanya. Tapi persoalannya ada yang tidak menyambar. Saudara, karena itu kalau saudara lihat, ya saudara itu bersyukurlah punya pemimpin yang suka menyambar, saudara. Saudara, kalau saudara tidak punya pemimpin yang suka menyambar, saudara mungkin Mahanaim tidak sebesar ini dan tidak banyak ini. Nih kalau di surga ini ceritanya begini, saudara. Kalau di surga Tuhan cuma baru jalan begini. Siapa yang mau pergi dan buat Monas ya? Oh, tiba-tiba saya sudah teriak, saya! Tuhan bilang, siapa tuh yang teriak-teriak? Hah? Siapa itu? Saya baru mau pilih orangnya. Siapa yang teriak-teriak? Saya sudah, hei, saya Tuhan, saya. Dan Tuhan katanya, walaupun gak mampu, bego, bodoh, miskin, udah kasih ke dia. Karena dia yang nyambar. Saudara, pada waktu Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus ke bangsa-bangsa? Saya berkata, saya. Saudara, kemarin ajaib, saya baru ngomong, siapa yang mau ke bangsa-bangsa? Saudara, dalam semalam loh saudara. Dalam semalam, saudara, sudah lebih dari 100 negara yang di-tag. Itulah Mahanaim. Saudara, dan yang tidak nge-tag bukan karena mereka tidak nge-tag. Saudara, saya tanya sama Joshua dan dia bilang, seperti biasa, saya pemimpin, saya akan ambil yang tidak diambil oleh orang lain. Saya bilang itu warisan Mahanaim. Apapun yang orang tidak mau, apapun yang kata orang susah, apapun yang kata orang itu terlalu berat, itu terlalu merendahkan, itu terlalu kotor, saya akan menyambarnya dan berkata, Ismail, berikan itu padaku Tuhan. Karena aku tahu kamilah sampah yang diubah jadi emas. Dan di tangan kami apapun akan jadi emas. Kamilah orang yang dianugerahi. Kamilah orang yang menyambar. Kamilah orang yang berkata, sekalipun aku anjing, aku akan dapat remah-remahnya. Sekalipun Yesus sudah berjalan lewat, kamilah orang yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kita yang menghentikan dan membuat Tuhan noleh. Kita yang akan berteriak begitu rupa membuat Tuhan melawat Indonesia. Kita yang akan merayap sampai memegang kakinya. Dan dia tidak akan pergi sebelum merubah Yakub menjadi Israel. Sekali lagi, jangan biarkan kita berubah.
Tapi berubahlah lebih kuat. 7 kali greater. 7 kali lebih kuat. Itulah Mahanaim. Tuhan berkata itulah Mahanaim. Mahanaim mungkin yang paling kecil. Kita yang paling bego. Kita yang gak bisa diatur. Kita yang aneh. Kita yang cuma saudara diam di situ ngiler lagi. Tapi kitalah generasi terakhir. Generasi penuntas dari segala sesuatu. Saudara yang di belakang adalah pendahulu kita yang bayar harganya. Orang-orang yang di atas adalah para rasul yang diurapi dengan dahsyat. Saudara, ada saudara puluhan orang yang berjaga sepanjang tahun. Kita cuma Miel. Tapi matanya tertuju ke kita. Hari ini angkat dan berkata, Tuhan lanjutkan kasih setia.